Selamat pagi Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Bunga Nurandani dengan NIM 2022-30197. Pada video ini saya akan menjelaskan materi dari kelompok saya, yaitu kelompok 5 dengan judul materi yaitu risiko perubahan tingkat bunga. Pertama-tama, pengertian risiko perubahan tingkat bunga. Nah, risiko suku bunga adalah risiko yang dialami akibat perubahan suku bunga yang terjadi di pasaran yang dapat mempengaruhi pendapatan perusahaan. Dan kegagalan mengelola risiko perubahan tingkat bunga bisa mengakibatkan kehancuran bank. Oleh karena itu, agar proses manajemen suku bunga efektif, perlu dijaga supaya suku bunga tetap berada pada prudent atau level untuk keamanan dan kesehatan bank. Kemudian, adapun karakteristik risiko perubahan tingkat bunga. Nah, perubahan tingkat bunga bisa menyebabkan perusahaan menghadapi dua tipe risiko. Di mana tipe yang pertama yaitu risiko perubahan pendapatan, pendapatan bersih atau hasil investasi dikurangi dengan biaya berubah, yaitu berkurang dari yang diharapkan. Kemudian tipe yang kedua yaitu risiko perubahan nilai pasar, di mana nilai pasar berubah karena perubahan tingkat bunga, yaitu berubah menjadi lebih kecil atau turun nilainya. Kemudian kita masuk pada risiko perubahan pendapatan. Nah, perubahan tingkat bunga bisa menyebabkan perubahan pendapatan menjadi lebih sedikit. Ada dua jenis risiko yang dihadapi oleh perusahaan berkaitan dengan perubahan pendapatan, yaitu penginvestasian kembali dan risiko pendanaan kembali. Nah, pertama, risiko penginvestasian kembali. Misalkan perusahaan mempunyai struktur aset berikut ini. Nah, untuk tahun pertama, perusahaan tersebut memperoleh penghasilan bunga sebesar 12% dan membayar kewajiban sebesar 10%. Dengan demikian, perusahaan tersebut memperoleh spread atau keuntungan sebesar 2% yang didapat dari 12% dikurangi dengan 10%. Nah, bagaimana sih dengan tahun kedua? Nah, untuk tahun kedua, keuntungan perusahaan akan tergantung dari tingkat bunga investasi obligasi pada tahun kedua. Kemudian, bagian berikut ini akan menggambarkan situasi tersebut. Nah, keuntungan tahun kedua akan tergantung dari tingkat bunga investasi akan diperoleh pada tahun kedua. Jika perusahaan bisa memperoleh tingkat bunga sebesar 12% sama dengan tahun sebelumnya, maka perusahaan tetap akan memperoleh keuntungan. Jika bunga penginvestasian kembali pada tahun kedua turun menjadi 8%, maka perusahaan akan memperoleh kerugian sebesar 12% atau spread negatif sebesar 12%. Risiko yang dihadapi perusahaan dalam situasi tersebut adalah risiko penginvestasian kembali atau reinvestment risk. Oke, selanjutnya kita masuk pada risiko pendanaan kembali. Nah, risiko pendanaan kembali merupakan kebalikan dari risiko penginvestasian kembali. Nah, misalkan perusahaan mempunyai struktur aset sebagai berikut. Nah, sama seperti sebelumnya, untuk tahun pertama perusahaan tersebut memperoleh penghasilan bunga sebesar 12% dan membayar kewajiban sebesar 10%. Dengan demikian, perusahaan tersebut memperoleh spread atau keuntungan sebesar 2% yang didapat dari 12% dikurangi 10%. Nah, bagaimana dengan tahun kedua? Untuk tahun kedua, keuntungan perusahaan akan tergantung dari tingkat bunga obligasi yang dipakai untuk mendanai investasi pada tahun kedua. Nah, bagian berikut ini akan menggambarkan situasi tersebut, di mana keuntungan tahun kedua akan tergantung dari tingkat bunga pendanaan yang akan diperoleh pada tahun kedua. Nah, jika perusahaan bisa memperoleh tingkat bunga sebesar 10% sama dengan tahun sebelumnya, maka perusahaan tetap akan memperoleh keuntungan. Tapi jika tingkat bunga pendanaan kembali pada tahun kedua naik menjadi 14%, maka perusahaan akan memperoleh kerugian sebesar 2%. Nah, risiko yang dihadapi perusahaan dalam situasi tersebut adalah risiko pendanaan kembali atau refinancing risk. Nah, sekarang kita masuk pada risiko perubahan harga pasar. Perubahan tingkat bunga bisa menyebabkan perubahan nilai pasar aset atau kewajiban yang dipegang oleh perusahaan. Jika penurunan nilai aset lebih besar dibandingkan dengan penurunan nilai kewajiban, maka perusahaan mengalami kerugian dan begitu juga sebaliknya.
Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal, misalkan perusahaan mempunyai neraca berikut ini. Nah, misalkan tingkat bunga yang berlaku adalah 10% atau sama dengan kupon bunga, maka nilai obligasi yang menjadi aset dan obligasi kewajiban adalah yang pertama untuk perhitungan obligasi asetnya yaitu 100.000 dibagi dengan 1 tambah 0,1 dipangkatkan 1, kemudian ditambah titik-titik, ditambah 1.100.000 dibagi dengan 1 tambah 0,1 dipangkatkan 10, itu sama dengan 1 juta rupiah. Kemudian untuk perhitungan obligasi kewajibannya yaitu 100.000 dibagi dengan 1 tambah 0,1 dipangkatkan 1, kemudian ditambah titik-titik, ditambah dengan 1.100.000, itu hasilnya sama dengan 1 juta rupiah. Nah, untuk penjelasannya 100.000 itu didapat dari 1 juta kali 10%, itu menghasilkan 100.000. Nah, kemudian dibagi dengan 1 itu karena memang sudah ada di rumus. Kemudian ditambah 0,1 itu didapat dari 10%, itu sama dengan 0,1, kemudian dipangkatkan 1 untuk tahun pertama, dan kenapa ditambah titik-titik? Karena perhitungannya masih berlanjut, kan di aset masih berlanjutkan di aset dan minta obligasi jangka waktu 10 tahun. Jadi masih ada tahun kedua, 3, 4 dan seterusnya sampai dengan tahun ke-10, yaitu tahun terakhir pelunasan dan menghasilkan 1 juta rupiah. Oke, selanjutnya kita masuk pada metode penilaian kembali atau repricing model. Nah, metode ini mencoba mengukur risiko perubahan tingkat bunga terhadap pendekatan pendapatan untuk melihat bagaimana perubahan tingkat bunga terhadap perubahan pendapatan tersebut. Nah, adapun langkah-langkahnya, yang pertama, identifikasi dan mengelompokkan aset dan kewajiban yang sensitif terhadap perubahan tingkat bunga, yaitu RSA atau Rate Sensitive Asset, yaitu aset yang sensitif terhadap perubahan bunga. Dan yang kedua itu RSL atau Rate Sensitive Liabilities, yaitu kewajiban yang sensitif terhadap perubahan bunga. Nah, langkah yang kedua yaitu kita dapat menghitung gap antara aset dan kewajiban yang sensitif terhadap perubahan tingkat bunga. Dan yang ketiga adalah menghitung perubahan pendapatan. Oke, kita masuk pada contoh soal, misalkan pada periode harian. Nah, terlihat bahwa bank mempunyai pinjaman di pasar antar bank satu hari sebesar 2 miliar. Jika tingkat bunga besok berubah, misal naik, maka pendapatan bunga yang diperoleh akan berubah atau meningkat. Dalam hal ini, dengan kata lain, bank tersebut mempunyai aset yang sensitif terhadap perubahan bunga atau RSA-nya harian sebesar 2 miliar. Nah, aset sebesar 2 miliar tersebut akan dinilai kembali jika nilai bunganya berubah. Kemudian di sisi lain, jika kita melihat pada sisi pasifa, terlihat bahwa bank meminjam di pasar antar bank satu hari yaitu sebesar 3 miliar. Nah, jika tingkat bunga besok berubah, misalkan naik, maka biaya bunga juga akan berubah atau meningkat. Nah, dengan kata lain, bank tersebut mempunyai kewajiban yang sensitif terhadap perubahan tingkat bunga atau RSL-nya yaitu harian sebesar 3 miliar. Nah, kewajiban sebesar 3 miliar tersebut akan dinilai kembali jika bunga hariannya berubah. Nah, setelah kita menentukan RSA dan juga RSL-nya, kita dapat menghitung gap-nya, yaitu gap sama dengan 2 miliar dikurangi 3 miliar, itu sama dengan 1 miliar. Nah, bank tersebut mempunyai gap sensitivitas perubahan bunga sebesar 1 miliar. Misalkan bunga meningkat sebesar 1%. Misal dari 10% menjadi 11%, maka pendapatan bunga bank tersebut berubah. Nah, perubahan pendapatannya itu sama dengan gap dikali dengan suku bunga, yaitu 1 miliar dikali dengan 0,1 itu sama dengan minus 10 juta. Dengan kata lain, bank tersebut mengalami kerugian sebesar 10 juta jika tingkat bunga meningkat sebesar 1%. Nah, jika tingkat bunganya itu menurun, maka perusahaan atau bank tersebut akan mengalami keuntungan. Ya, sekarang kita masuk pada pengukuran risiko perubahan tingkat bunga dengan metode jangka waktu atau maturity model. Nah, metode ini mempunyai kelemahan terutama karena tidak memperhatikan efek perubahan nilai pasar dari perubahan tingkat bunga. Dalam beberapa situasi, metode yang memperhatikan efek perubahan nilai pasar penting diperhatikan. Misalnya, suatu bank membeli obligasi dengan tujuan untuk investasi atau dipegang sampai jatuh tempo. Nah, dalam situasi tersebut, bank akan mencatat nilai historis obligasi tersebut di neracanya.
bank memperoleh pendapatan hanya dari kupon yang dibayarkan. Nah, metode ini akan lebih sesuai dipakai dalam situasi tersebut. Kemudian, misalkan bank lain membeli obligasi dengan tujuan memperoleh keuntungan melalui trading atau memperjualbelikan sekuritas. Nah, dalam situasi tersebut, bank akan mencatat nilai obligasi di neracanya berdasarkan nilai pasar obligasi. Karena itu, nilai pasar obligasi akan dievaluasi atau dinilai ulang atau disebut juga sebagai mark to market. Nah, praktis setiap hari. Jika nilai pasar obligasi lebih kecil dari nilai belinya, bank tersebut merugi dan juga sebaliknya. Nah, metode pengukuran risiko perubahan tingkat bunga memperhitungkan perubahan nilai pasar akan lebih sesuai dalam situasi tersebut. Nah, yang terakhir yaitu pengukuran risiko perubahan tingkat bunga dengan metode durasi atau duration model. Nah, durasi bisa didefinisikan sebagai rata-rata tertimbang jangka waktu aliran kas dengan pembobot proporsi present value dari setiap aliran kas tersebut. Adapun karakteristik durasi akan meningkat jika jangka waktu aset semakin panjang, menurun jika yield meningkat, dan menurun jika kupon bunga meningkat. Misalkan untuk obligasi dengan nilai nominal 1 juta, maka kupon bunga 10% dibayarkan setiap semester jangka waktu 1 tahun. Jika yield adalah 10%, durasi untuk obligasi semacam itu adalah 0,9762 tahun.